Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak-sanak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, bahagia bersama keluarga, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Video ini saya buat sebagai ungkapan terima kasih saya atas segala yang pernah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang saya terima selama saya menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami. Singkat cerita, akan saya ceritakan kronologis kejadian sakitnya saya. Bermula dari tanggal 23 Mei tahun 2025. Pagi itu saya beraktivitas seperti biasa. Bangun pagi, kemudian menyiapkan makan pagi, dan bekal anak untuk ke sekolah. Dan persiapan saya juga akan ke kantor. Singkat cerita, saya ke kantor pagi itu seperti biasa, anak-anak sekolah. Cuma ketika sampai di kantor memang ada gangguan sedikit di kepala, terasa sedikit pusing. Hanya saya abaikan karena biasa agak pusing-pusing sedikit, mungkin malamnya kita kurang tidur atau masuk angin saya kan. Jadi saya tidak terlalu menghiraukan sakit kepala itu. Cuma semakin siang, mulai dari jam 10, 11 itu kepala semakin sakit. Istirahat siang, saya pulang ke rumah, kemudian makan siang seperti biasa. Kebetulan hari itu hari Jumat ya, jadi orang mau sholat Jumat, kita setengah 12 kita istirahat pulang ke rumah. Itu kepala semakin sakit. Cuma masih saya tetap makan dan istirahat seperti biasa, mungkin akan reda sakit kepala. Cuma semakin kesini sakit kepala itu semakin menjadi-jadi. Sampai pada sore itu sekitar jam 16 atau jam 4 sore, itu sakit kepala ini sangat sakit. Hingga anak saya menyarankan untuk segera ke rumah sakit. Karena kalau ditahan-tahankan di rumah takut terjadi apa-apa. Kami lanjutlah ke rumah sakit yang ada di dekat rumah kami. Ternyata di rumah sakit itu penuh, IGD-nya penuh, jadi tidak bisa kita dilayani tapi antrinya kelihatannya cukup panjang karena kepala sudah sangat sakit. Jadi kami pindahlah ke rumah sakit lain. Namun sebelum ke rumah sakit saya masih sempat mampir ke kantor untuk absen sore. Kemudian saya lanjut ke rumah sakit lain. Nah, ketika di rumah sakit itu masuk ke IGD, alhamdulillah ditangani dengan cepat, dilakukan beberapa pemeriksaan. Ya, HB, periksa gula darah, kolesterol, jantung, ginjal, pokoknya semua diperiksa menyeluruh. Alhamdulillah tidak ditemukan, bahkan di ronsen tidak ditemukan apa-apa, baik-baik saja. Hanya kepala sangat sakit pada saat itu. Kemudian untuk diobservasi, maka saya dirawat di rumah sakit tersebut. Saya dirawat untuk observasi apa penyebab sakit kepala saya. Setelah dirawat 1 hari, sakit kepala belum hilang. Saya sudah mulai gelisah. Itu menurut anak-anak dan suami yang menjagai saya. Saya waktu itu sepertinya saya sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi. Saya sudah mulai pelan-pelan kehilangan kesadaran, sehingga saya tidak merasakan apakah pada saat itu saya berdiri, duduk, saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Penggalan itu saya tidak ingat. Menurut keterangan suami saya, saat itu saya gelisah naik turun tempat tidur di rumah sakit itu, sampai ke kamar mandi setiap beberapa 15 menit ke kamar mandi. Nah, itu cukup mengkhawatirkan karena takut saya terjatuh di kamar mandi. Akhirnya pakaikan pampers. Cuma saya kan karena tidak terbiasa ya kita pakai pampers, jadi akhirnya tetap turun ke kamar mandi. Jadi tanggal 23 itu saya dirawat. Tanggal 24 itu HB saya rendah, sehingga dilakukanlah transfusi darah. Nah, malam minggu itu saya lebih gelisah lagi. Setiap 15 menit tetap ke kamar mandi, dan tidak tidur.
tidak tidur, sehingga mungkin kondisinya semakin memburuk karena tidak tidur malam itu karena sibuk naik turun tempat tidur ke kamar mandi. Akhirnya karena suami saya khawatir bahwa takut kalau saya ke kamar mandi sendiri atau saya bangun sendirian untuk minum atau ke kamar mandi akan jatuh dan ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia tidur di bawah tempat saya turun. Sehingga ketika saya turun dari tempat tidur, saya nginjak badan dia dan dia terbangun otomatis untuk menemani saya ke kamar mandi. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 25 Mei itu kepala sudah sangat sakit sekali dan saya pusing hebat, kemudian saya muntah. Setelah muntah itu saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Akhirnya saya kehilangan kesadaran saya sejak tanggal 25 Mei. Maka dilakukanlah pemeriksaan lanjutan dengan CT scan. Ternyata ada pecah pembuluh darah ada rembesan pecah pembuluh darah di otak saya, di kepala saya. Keputusannya adalah harus dioperasi segera. Kalau tidak akan berakibat fatal. Itu kondisi saya sudah tidak sadar. Ini saya menceritakan berdasarkan cerita dari suami, anak-anak, teman-teman, dan keluarga yang menjagai saya. Akhirnya uruslah proses untuk dilakukan operasi. Namun di rumah sakit yang saya dirawat pada saat itu tidak tersedia, tidak ada dokter untuk bedah saraf, sehingga disarankan untuk pindah ke rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu. Syukur alhamdulillahnya saya punya teman-teman yang baik, punya keluarga yang support, teman-teman dan sahabat yang betul-betul meluangkan waktu untuk mengurusi semua keperluan saya untuk pindah rumah sakit dan untuk dioperasi. Terima kasih sahabat-sahabat terbaik saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dan kalian selalu bahagia dengan keluarga masing-masing, bahagia di lingkungan, bahagia dunia dan akhirat. Hanya Allah yang bisa membalasnya, saya tidak bisa membalasnya segala kebaikan kalian. Teman-teman saya menghubungi rumah sakit rujukan tertinggi dan alhamdulillah teman-teman di rumah sakit tempat saya dirawat dan rumah sakit yang rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu RSUD Iminus itu cepat tanggap untuk kepindahan saya dari rumah sakit milik pemerintah kota. Sehingga diuruslah semua prosesnya dan teman saya menghubungi, alhamdulillah bisa menghubungi dokternya. Terima kasih dokter sangat baik sehingga dia bersedia untuk datang ke Bengkulu meskipun jadwalnya belum pada saat itu, tapi dia datang pada tanggal 29 hari itu, tanggal 30 dia bisa tanggal 30 Mei dia datang ke Bengkulu untuk melakukan operasi saya dan beberapa orang lain mungkin yang sakit juga sama seperti saya atau ada sakit-sakit lain berhubungan dengan bedah saraf. Nah, pada hari Jumat tanggal 30 Mei dilakukan operasi. Proses operasinya saya nggak tahu, cuma dari mulai proses kepindahan itu memang sangat ya menguras tenaga dan pikiran, karena posisi saya pada saat itu tidak di ruangan lagi. Ketika di rumah sakit milik pemerintah kota, rumah sakit kota itu saya sudah di ICU. Jadi pindah dari ICU ke ICU rumah sakit M Yunus. Dari ICU rumah sakit kota itu posisi saya sudah tidak sadar lagi. Untuk memindahkan orang yang tidak sadar, tidak memiliki kesadaran itu cukup berisiko. Harus cepat, sigap, dan harus memperhitungkan betul-betul kondisi saya yang saat itu sedang kritis. Nah, akhirnya pada malam itu semuanya diurus hingga Kamis pagi saya bisa pindah ke rumah sakit M Yunus. Saya pindah ke rumah sakit M Yunus, kemudian pada Jumat itu saya dilakukan operasi.
Operasi berjalan kira-kira 2 jam, hampir 2 jam itu menurut cerita yang suami dan anak-anak serta keluarga besar yang menunggu. Terima kasih untuk keluarga besar kami, keluarga besar Abdul Muthalib, keluarga besar Manan, semua menunggui saya pada saat operasi. Juga teman-teman sekantor, teman-teman di kantor yang lama, teman-teman sekolah, teman SMP, teman SMA, teman SD, terutama teman-teman kuliah saya yang sudah, walaupun kita sudah puluhan tahun tidak alumni dari suatu universitas atau dari sekolah, tapi ukhuwah tetap terjalin. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Bantuannya baik moral, spiritual, finansial, bahkan ada teman yang juga tidak ada di Bengkulu tapi menyempatkan diri untuk datang membesuk saya, meskipun pada saat itu saya tidak bisa dibesuk, masuk langsung ketemu saya karena saya posisi ada di ICU. Jadi hanya menemui keluarga kami. Terima kasih, dan teman yang bersusah payah untuk mengkoordinir teman-teman untuk membantu saya dan keluarga. Bantuan kalian sangat berguna bagi kami, sehingga bisa meringankan beban yang kami hadapi, kemudian meringankan cobaan yang sedang kami hadapi. Rasa bahagia bahwa masih semua banyak teman yang peduli kepada kami. Terima kasih juga teman saya waktu kuliah, sebangku waktu UMPTN, dia yang betul-betul menggerakkan teman-teman. Kemudian teman-teman SMP, bayangkan saya tamat SMP itu sudah puluhan tahun, hampir dari 3/4 umur saya tamat SMP, tapi teman-teman tetap peduli. Teman-teman yang tidak ada di Bengkulu, kemudian ada di luar kota, bahkan jauh sekali ada di pulau lain, itu peduli. Hal itu membuat saya sangat bersyukur bahwa hidup ini tidak hanya dinilai dari segala harta, tidak dinilai dari rupa, tapi lihatlah orang-orang yang menyayangi kita sehingga kita selalu bersyukur dan bersyukur. Singkat cerita, saya dioperasi. Setelah dioperasi, sore itu 2 jam saya dioperasi, saya keluar dari ruangan operasi, namun saya belum sadar sama sekali. Kesadaran saya belum pulih. Hari pertama setelah tanggal 30 itu saya belum sadar. Hari kedua juga belum sadar. Itu keluarga sudah ketar-ketir dan selalu berdoa. Nah, terima kasih juga kepada jamaah Masjid Baitur Rahman di lingkungan kami. Itu mereka mendoakan saya setiap hari. Mendoakan saya agar segera pulih dan yang terbaik untuk kami. Kemudian jiran tetangga yang juga datang membesuk, kemudian membantu pada saat kami tidak ada di rumah, kami tidak bisa melakukan aktivitas seperti memasak dan sebagainya. Tetangga kami yang baik memberikan bantuan sehingga semuanya bisa kami lalui dengan baik. Kemudian setelah operasi itu saya hari kedua, ketiga belum juga sadar, tetap kehilangan kesadaran. Bahkan adik-adik saya sudah menangis karena melihat kondisi orang-orang yang sudah pada sadar, kemudian saya kondisinya belum ada menunjukkan perkembangan kesadaran. Kemudian anak-anak saya yang sudah di luar kota juga semua sudah pulang karena kondisi saya pada saat itu kritis. Nah, alhamdulillahnya pada tanggal 4 itu saya mulai ada respon. Artinya saya ingat dokter itu di telinga saya terdengar bahwa dokter itu mengatakan, tolong coba buka mata 1 kali. Saya buka mata 1 kali, 2 kali katanya, kejapkan mata 2 kali, kejapkan mata lagi 2 kali. Alhamdulillah katanya. Tapi saya belum bisa apa-apa, cuma bisa. Tapi saya sudah mulai dengar apa yang diucapkan orang-orang sekeliling. Walaupun tidak semua, hanya yang terfokus kepada saya sebagai dokter, perawat. Dokternya bilang, dok, matanya udah ada respon. Kemudian saya
saya mulai dengar, itu tanggal 4 Juni 4 Juni tahun 2025. Mulai sedikit-sedikit saya timbul kesadaran, dan saya mulai merasakan ini di mana. Saya tidak sadar bahwa saya itu sudah ada di rumah sakit yang lain gitu, bukan di rumah sakit awal tadi. Saya sudah di rumah sakit M. Yunus. Saya tidak tahu, sekitar dokter tanya, "Ibu di mana, Bu?" Saya di rumah sakit, tapi saya tidak tahu rumah sakit ini rumah sakit apa. Nah, alhamdulillah tanggal 4 Juni itu saya mulai sadar, sudah mulai ada kesadaran penuh, dan posisi tidak di ICU lagi, mau dipindah ke ruangan. Ketika mau dipindah ke ruangan, pikiran saya itu mau pulang. Tapi saya mau pulang, saya tidak ingat bahwa saya pulang ke rumah saya, alamat rumah saya. Saya ingat bahwa saya mau pulang ke rumah ibu saya. Saya berteriak kencang, karena saya manggil ibu saya itu Mak. Sebenarnya saya mau pulang ke rumah mak saya. Kenapa saya ditaruh di sini? Kan dari ruang ICU pindah ke ruangan. Saya berteriak-teriak. Dokternya malah tersenyum dan tertawa, bisa berteriak-teriak, artinya saya bisa bicara. Saya tidak mengalami gangguan bicara. Akhirnya dokternya dengan santainya bertanya, Ibu sekarang di sini dulu. Enggak, saya bilang, panas, saya mau pulang ke rumah mak saya. Saya teriak kencang. Anak saya yang laki-laki kebetulan pulang dari Jawa, mendampingi saya. Dia pun tertawa karena melihat saya kok bisa teriak kencang, dari tidak sadar, mulai sadar, kemudian berteriak. Dokternya dengan guyon menjawab, Ibu sekarang pengen makan apa? Sehingga saya pun berteriak, saya mau makan sate Padang. Dokternya ketawa, boleh Bu, silakan makan sate Padang. Es jeruk boleh Dok, saya sudah ada komunikasi dengan dokter. Es jeruk boleh, kata dokter. Apa aja boleh Bu, Ibu boleh makan apa aja. Dokternya itu mungkin memancing-mancing saya bicara, saya mau nengok saya ini bicara, benar-benar bisa bicara atau gimana. Nah, dan agak terkejut juga ketika mulai baru sadar, kemudian bisa teriak. Akhirnya saya tidak ada gangguan bicara. Alhamdulillah sekali, dengan rahmat Allah, dengan bantuan Allah dan doa-doa dari kawan-kawan semua, keluarga, sehingga saya bisa bicara dan tidak ada gangguan bicara. Cuma untuk menggerakkan badan, saya belum bisa. Karena seluruh badan ini rasanya kaku, seperti ada papan, sehingga untuk menggerakkan tangan aja sulit. Jadi saya hanya bisa bicara tapi belum bisa menggerakkan badan. Cuma saya selalu berusaha untuk menggerak-gerakkan kaki saya. Saya takut kayak seperti di sinetron, ternyata saya lumpuh sebadan-badan. Tapi saya selalu berusaha untuk menggerakkan kaki dan tangan saya. Saya gosok-gosok kaki saya, ternyata masih terasa sakit ketika digosok-gosok dengan kaki sebelahnya. Saya gerak-gerakkan terus dan terus. Setiap menit tangan saya gerak. Walaupun waktu itu posisi tangan ini bengkak semua. Walaupun sakit tapi tetap saya gerakkan. Jadi ketika itu saya pegang muka saya, ternyata muka alhamdulillah, kan biasanya kalau orang stroke itu kan mukanya ke kiri atau ke kanan. Jadi saya pegang muka saya, ternyata masih lurus, alhamdulillah. Kemudian saya bicara lagi sama anak saya, Mama di mana? Mama di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Emang Mama kenapa? Kebetulan waktu itu gantian anak gadis saya yang Mama itu operasi. Operasi apa? Memang Mama kan udah hamil. Oh, Mama itu operasi kepala, Ma. Ada pendarahan di otak Mama, kemudian dibersihkan, bla bla bla, dia ceritalah kronologisnya. Barulah saya pegang kepala saya. Oh, saya operasi kepala, karena tidak ada rasa di kaki, di tangan semuanya. Terus dia pegang-pegang tangan saya, kemudian dicubit-cubitin. Sakit Mas, sakit, saya bilang. Saya bersyukur sakit, artinya saya masih ada rasa. Cuma betul-betul badan tidak bisa digerakkan. Karena seperti ada papan dan sangat kaku sekali. Akhirnya setelah 1 hari di ruangan, dokternya bilang, karena ibu waktu itu mau dikasih makan, saya kan di NGT, makan dari hidung. Itu saya sudah, ketika sadar saya bilang sama perawatnya, saya tidak mau lagi makan dari hidung. Saya makan, Ibu bisa ngunyah? Bisa, saya. Akhirnya saya makan, saya bisa ngunyah, saya. Agak kencang saya bicara dengan perawat itu, karena saya nggak mau lagi dikasih itu, saya.
Akhirnya dia ini, oke Bu, kalau begitu kita kasih makan ini ya, disuapkan oleh anak saya bisa makan, saya kunyah, pokoknya saya harus makan. Setelah saya makan, besoknya itu kami disuruh pulang. Udah pulang, ternyata sudah bisa pulang. Kemudian, nah ketika pulang itu saya merasa saya sudah bisa berdiri, ternyata nggak bisa. Saya nggak bisa berdiri, jadi memang harus digotong. Saya merasa saya sudah sehat, saya bisa berdiri, tapi ternyata sama sekali tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Bisa bergerak-gerak, tapi tidak ada tenaga untuk duduk. Jadi tertidur, saya digotong, masuk ke mobil, dan pulanglah ke rumah. Di rumah pun masih antara sadar dengan tidak sadar. Kadang-kadang saya merasa orang yang tidak ada di samping saya, itu ada di dekat saya. Yang ada kejadian lucu bahwa pagi itu, ada tukang yang jualan biasa jual di rumah sakit gitu, yang biasa pagi-pagi jual teh, kopi. Itu suaranya persis suara sahabat saya di telinga saya. Saya bilang sama anak saya, Dek, itu suara Tante L gitu. Oh bukan Ma, itu tukang jualan. Tidak, itu tuh tante itu, dia tuh nak ngejut-ngejuti Mama. Makanya dia seperti tukang jualan itu. Ma, itu tukang jualan betul-betul. Tidak, Tante L itu ada di Kalimantan. Lagi nganter anaknya. Perasaan saya, dia tadi malam itu ada di dekat saya. Oh, kemudian suami saya juga bilang, oh si L itu lagi di Kalimantan nganter anaknya. Tanggal 7 baru pulang. Itu tadi pagi siapa? Itu kan jualan, tapi suaranya persis. Nah, terus ada lagi teman satu lagi yang betul-betul teman dekat saya. Saya bilang, itu tante itu kemana? Kamu mau nikah kan? Saya bilang sama anak saya, kamu mau nikah kan? Anak saya ketawa, yang mau nikah itu siapa? Mama. Mama sudah bilang sama tante E. Katanya. Kamu mau nikah? Saya tenang aja mah, nanti akan diurus semua. Mama, jangan ngantur. Istighfar yang banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin entah pengaruh apa ya, karena otak mungkin. Jadi saya itu masih antara sadar dan tidak sadar. Ada teman saya juga yang lagi waktu itu haji. Saya bilang, kenapa dia tuh? Saya merasa dia tuh lagi nangis. Saya bilang, kenapa dia tuh nangis? Padahal dia adanya di Mekah pada saat itu lagi. Ketika dia pulang, saya ketemu dia, dia bilang memang waktu itu dia lagi mendoakan saya. Terima kasih Bun. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Setelah lebaran haji mulai beransur-ansur pulih, tapi memang tetap belum bisa bergerak dan belum bisa mendengarkan suara-suara yang rame, dan saya belum bisa mengingat semua orang-orang yang ada di lingkungan saya. Saya hanya mengingat keluarga saya, kemudian beberapa teman. Nah, kemudian mulai muncul satu-satu nama-nama orang yang pernah interaksi dengan saya. Apakah itu teman, kemudian saudara, teman sekantor. Teman sekantor juga saya terima kasih sekali kepada pimpinan, kepada kepala bidang, kemudian teman-teman yang betul-betul support dengan saya selama saya tidak aktif. Mereka menjalankan tugas dan membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya pada saat saya sakit. Terima kasih sekali. Bidang RAJ, Dinas Perhubungan Provinsi, dan juga tidak terlepas juga rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga yang setiap hari bergantian untuk, meskipun saya sudah pulang, setiap hari bergantian untuk mengurus saya. Adik-adik saya yang mereka di tengah kesibukannya juga mungkin ada yang ngurus anak, kemudian juga ada yang usaha. Mereka setiap hari menyempatkan diri untuk datang ke rumah. Itu hiburan buat saya bahwa mereka peduli. Dan teman-teman juga, teman-teman kantor meskipun tidak bisa ketemu, karena saya memang kalau dilarang, artinya bukan dilarang, meminimalisir untuk banyak bicara dulu pada saat itu. Karena kalau banyak bicara mulai kepalanya sakit. Nah, akhirnya mulai pulih. Nah, saya mulai mencoba untuk bergerak gitu. Kemudian juga pada saat ini perban harus dibuka gitu kan. Alhamdulillahnya lagi kami punya tetangga, ternyata tenaga medis yang
punya teman dokter yang mengoperasi saya, sehingga dia membantu untuk mengganti perban pada saat itu. Jadi kami tidak harus ke fasilitas kesehatan, jadi hanya bisa di rumah, karena untuk ke fasilitas kesehatan itu sangat repot sekali bawa orang yang tidak bisa bergerak apa-apa. Hanya saya terus dari dalam diri saya sendiri, saya harus sembuh. Sembuh untuk apa? Untuk orang-orang, untuk keluarga, suami, anak-anak, ibu saya, adik-adik saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman kerja saya yang sudah mendoakan, membantu, mengurusi saya sampai saya bisa kembali sehat lagi. Dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semuanya dikembalikan. Seperti memang Allah berjanji, ketika kita sakit, maka kebugaran tubuh kita, tenaga kita, cahaya wajah kita itu diambil, dan dosa-dosa kita pun insya Allah diambil. Nanti cahaya wajah, kemudian kesehatan kita akan dikembalikan, tetapi semoga dosa kita tidak dikembalikan, dihapuskan hingga tidak tersisa sedikit pun. Hanya itu yang saya rasakan ketika saya sakit. Saya tetap bersyukur bahwa mungkin inilah jawaban dari doa-doa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami hingga tidak tersisa sedikit pun. Ya, dengan sakit ini semoga semua dosa-dosa kita, masa lalu kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberikan kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Dan Tuhan memberitahu bahwa mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, tetapi ada banyak sekali orang yang mencintai dan menyayangi kita. Bahkan teman-teman masa kecil itu datang membesuk kita. Mereka tidak tinggal di sini, tinggal tempatnya jauh, tapi mereka menyempatkan diri untuk datang. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga saya, suami, anak-anak saya yang sudah sangat berbakti mengurusi saya. Kemudian suami yang setia selalu mendampingi, walaupun kadang-kadang kita namanya orang sakit dan setengah sadar, kadang-kadang kita yang sakit, kita yang bawel, kita yang rewel, karena memang dasarnya kita rewel. Mereka sabar sekali, tidak pernah terlihat, walaupun mungkin lelah, sampai juga sebenarnya juga ikut sakit, sampai demam juga mereka, tapi mereka tidak rasakan, hanya fokus kepada kita. Terima kasih pada ibu saya yang selalu berdoa, tidak lepas berdoa. Ibu saya, ibu angkat saya, adik-adik saya yang mereka selalu setiap hari menyempatkan diri untuk melihat saya, ngobrol, besuk saya, cuma sekedar bercanda. Adik-adik ipar semua mencadai saya sehingga saya tidak merasa sendiri. Dan karena pada saat seperti ini dukungan keluarga, sahabat dan teman-teman sangat membantu dalam pemulihan. Kemudian sahabat-sahabat saya, ada 3 sahabat saya yang selalu saya ingat dalam pikiran saya. Kemudian teman-teman saya yang begitu peduli, bahkan mereka mungkin mereka membantu secara lahir dan batin, finansial mereka bantu, semua mereka bantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kawan-kawan, jiran tetangga yang membesuk kita, jamaah masjid yang selalu berdoa, bahkan subuh-subuh datang ke rumah sakit untuk membesuk kita, selalu berdoa bersama-sama untuk kesembuhan kita. Alhamdulillah sekali, ya Allah, terima kasih. Dan spesial thank you untuk dokter yang tugasnya jauh dari sini, kemudian menyempatkan diri, majukan jadwal untuk datang ke sini dan melakukan tindakan penyelamatan diri saya. Dan syukur yang tadi tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan hidup bagi saya. Masih ada banyak tugas di dunia ini yang belum selesai. Semoga kedepannya kehidupan ini lebih baik, hidup ini lebih nyaman. Tuhan berikan jalan yang lurus, karir yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah di tempat yang baik dengan cara yang baik dan sebaik-baik kematian. Satu pelajaran yang diambil pada saat kita mengalami sakit, dikasih Allah ujian seperti ini, bahwa Allah yang memperlihatkan bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Kita punya keluarga,
kita punya teman-teman, kita punya sahabat, kita punya tetangga, kita punya jamaah, kita punya semuanya. Tuhan mau kasih tahu, kamu punya semuanya. Jadi syukurilah semuanya itu. Jangan merasa sendiri. Kemudian juga pelajaran yang kedua dari segi kesehatan, jangan abaikan sakit. Sakit sedikit-sedikit harus tetap waspada. Kadang-kadang kita, apalagi ibu-ibu, kadang-kadang kita sakit ya, sakit biasa. Ternyata kalau tidak ditangani dengan tepat akan berakibat fatal. Sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Semoga kawan-kawan, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, para medis, dan semua kita diberikan kesehatan, semua kebaikan dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu kebaikan. Diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan Allah mengumpulkan kita di surganya nanti dalam keadaan bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepada Engkau, ya Allah, agar berikan kami kesehatan, keselamatan, bimbingan ke jalan lurus, dan dengan rahmat-Mu, ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu yang indah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami menjadi orang yang pandai bersyukur. Demikian kawan-kawan, mungkin ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya mohon maaf. Hanya inilah rasa terima kasih saya, rasa syukur saya yang alhamdulillah hari ini sudah bisa berjalan, sudah bisa bicara, semua kondisi tubuh sudah membaik, hanya berat badan yang belum naik. Berat badan saya itu menurun dari sekitar 18 kilo, dari 68 kilo menjadi 50 kilo, cuma naik, sekarang sudah mulai naik dikit-dikit di posisi 53 kilo. Alhamdulillah, tapi semua kondisi tubuh bisa berfungsi dengan baik. Alhamdulillah sekali, terima kasih banyak. Dan semoga Allah membalas semua kebaikan yang dilakukan. Diberikan kesehatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian saya tidak bisa berkata-kata lagi. Karena pada saat ini saya sudah mulai coba ke kantor karena sudah cukup lama meninggalkan kantor. Saya terima kasih sekali pada teman-teman ya, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu angkatan tahun 90 yang betul-betul persatuannya. Alhamdulillah. Kemudian alumni SMP Negeri 2, kemudian jiran tetangga kami, jamaah Masjid Baitur Rahman, teman-teman sekantor, teman-teman di kantor yang lama, teman-teman pergaulan kami yang betul-betul membantu kami. Terima kasih sekali, terima kasih. Semoga Allah saja bisa membalas, karena kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami hanya manusia yang lemah, dan hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.